Pencarian 29 korban kapal tenggelam di Selat Bali terus dilakukan melalui udara dan laut. Selain helikopter, Basarnas juga akan mengerahkan KRI Vanildo dengan teknologi canggih. 1 unit helikopter diterbangkan untuk melakukan pemantauan di atas permukaan laut Selat Bali. Pencarian udara ini menjadi strategi penting untuk mengetahui tanda-tanda objek maupun korban. Selain itu, saudara, penyisiran di laut juga semakin diperluas. Beberapa kapal SAR telah diterjunkan ke titik perkiraan tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya. Pencarian laut dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan relawan. KRI Vanildo akan bergabung dalam pencarian dilengkapi dengan ROV untuk menampilkan citra visual 3 dimensi di dasar laut. Kapal ini juga menggunakan sonar dan magnetometer untuk mendeteksi objek besi atau bangkai kapal yang berada di kedalaman. KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Kemudian kita juga harus menyiapkan 1 kapal tender, yaitu kapal jenis serupa dari KMP Tunu yang lain untuk sebagai kapal tender. Manakala kalau hari ini bisa kita lakukan penyelaman, kita akan lakukan dengan memperhatikan faktor safety lingkungan dan tidak mengganggu transportasi yang ada. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi posko keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Wapres Gibran menerima paparan situasi terkini dari Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksda TNI Eko Suyatno. Paparan berlangsung di lobi gedung utama kantor ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran juga secara simbolis menyerahkan santunan dari PT Jasara Harja kepada keluarga 6 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Wapres Gibran juga sempat berbincang langsung dengan keluarga korban yang masih menunggu kepastian anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Dengan para tim SAR gabungan ini. Saudara, tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 menambah catatan buruk penyelenggaraan transportasi laut Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas, pengawasan kelaiklautan kapal perlu diperketat. Inilah catatan Kompas TV. Peringatan keras dari Selat Bali mendesak perbaikan pengawasan transportasi laut. Pencarian korban kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali saat perjalanan dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali dilakukan melalui darat, udara, dan laut. Hingga Minggu pagi, data posko tim SAR gabungan mencatat 30 orang selamat, 6 meninggal, dan 29 orang masih dalam pencarian. Keselamatan dari 29 yang dalam pencarian. Saya belum bisa menyampaikan bahwa 29 ini dalam status apapun. Tugas saya mencari, menolong, dan mengevakuasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan saat ini fokus utama adalah penyelamatan korban. Sementara investigasi penyebab kecelakaan sebagai upaya pencegahan peristiwa serupa terulang akan ditangani Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Kami berkomitmen menginvestigasi penyebab terjadinya kecelakaan ini dan berupaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Adapun penyebab kecelakaan, kami akan menyerahkan kepada sesuai dengan tugasnya kepada KNKT untuk melakukan investigasi. Jadi dari pihak kami saat ini adalah fokus terhadap proses pencarian dan penolongan. Kepala KNKT Suryanto Cahyono menyatakan investigasi akan dilakukan setelah upaya pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan selesai dilakukan. Kita awali dari saat berangkat sampai kapal tenggelam sampai masalah tanggap darurat seperti apa. Jadi kita juga melihat ketika diberangkatkan kapalnya kan dari pelabuhan
dermaga mana. Nah, kita lihat bagaimana ketika proses pemberangkatannya, apakah sudah sesuai enggak dengan persyaratan yang ada di aturan pemerintah, termasuk ketika dikeluarkan SPP kan diyakinkan bahwa kapalnya memang dalam kondisi layak secara dokumen maupun secara fisiknya. Terus kemudian awak kapalnya juga dalam kondisi layak untuk melakukan pelayaran. Cuacanya juga memenuhi syarat untuk dilayari dengan jenis kapal itu. Laporan investigasi KNKT tahun 2024 dari sejumlah kasus yang diinvestigasi pada kurun waktu 2020 hingga 2024, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kecelakaan pelayaran di Indonesia. Tanpa ketegasan pemerintah dan kesadaran tinggi dari pelaku usaha pelayaran, keselamatan penumpang akan menjadi taruhannya. Tim Liputan, Kompas TV. Data statistik investigasi kecelakaan transportasi 2024 dari KNKT menunjukkan kasus tenggelamnya kapal di Selat Bali memiliki proporsi yang relatif besar secara nasional. Dari tahun 2020 hingga 2024 setidaknya terdapat 15 kasus tenggelamnya kapal dalam aktivitas pelayanan nasional. 4 diantaranya berasal dari insiden di Selat Bali. Berbagai sebab tenggelamnya kapal motor penumpang di Selat Bali 2 Juli 2025. Pada fakta awal yang muncul menunjukkan ada faktor teknis, yaitu gangguan mesin diikuti pemadaman total atau blackout sebelum kapal hanyut dan tenggelam. Tahun 2021, KMP Yunis tenggelam setelah terseret arus deras serta dihantam ombak setinggi 3 hingga 5 meter. Tahun KMP Raffelia 2 tenggelam akibat kelebihan muatan. Duka cita mendalam atas tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kapal dengan 65 orang dan 22 kendaraan tenggelam 20 menit setelah berangkat dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, Bali. Tragedi Selat Bali yang memakan korban jiwa harus jadi peringatan keras bagi otoritas pemangku kebijakan transportasi laut. Pengawasan dan inspeksi kapal berkala harus diperketat. Sanksi berat termasuk pencabutan izin bagi operator yang mengabaikan kelaikan kapal. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harusnya meningkatkan kualitas teknologi pelayaran dan sistem peringatan dini yang modern. Pemutakhiran alat serta sistem teknologi dibarengi dengan koordinasi yang baik antara BMKG, operator kapal dan otoritas pelabuhan. Pelatihan tanggap darurat awak kapal harus terus ditingkatkan dan melibatkan masyarakat sekitar wilayah laut. Standar kelaikan kapal harus maksimal dengan pengawasan ketat. Tidak boleh lagi ada kapal dengan gangguan teknis sekecil apapun boleh beroperasi. Kehadiran negara adalah untuk memastikan tidak boleh ada korban jiwa akibat kelalaian dan pembiaran pelanggaran aturan keselamatan transportasi. Sistem dan pengawasan yang ketat serta transparan menunjukkan atensi negara. Jika tidak ada pengawasan serius, obral nyawa tinggal menunggu waktu. Dan itu tanggung jawab negara. Saudara, demikian catatan Kompas TV pekan ini. Sampai jumpa minggu depan.